Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Kita akan membahas kali ini social engineering ya, atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan istilah SOCENG ya, social engineering. Ya, sebelum kita mulai jangan lupa ngopi dulu ya. Jadi agak rileks ya. Sambil santai kita obrolannya. Social engineering. Nah, di sini SOCENG ya. Jadi most dangerous social engineering threat to organization katanya di sini ya. Apa sih SOCENG itu? Ya. Kegiatan untuk mendapatkan informasi rahasia atau yang penting di sini ya dengan cara menipu. Ya. Menipu pemilik informasi tersebut. Ya. Umumnya dilakukan melalui telepon, internet ya, sosial media atau bahkan WhatsApp sekarang ya. Bagaimana pendekatannya? Tentu dengan pendekatan yang manusiawi ya, sosial, dengan berinteraksi secara sosial. Nah, sehingga pertemuan kemarin itu mengenai awareness ya, kesadaran kita harus tetap waspada akan bahaya SOCENG ini. Karena yaitu ya akan berinteraksi terhadap sosial. Jadi seolah kita bukan hipnotis ya, ada yang menyatakan juga hipnotis katanya ya, kita seolah-olah nggak sadar gitu ya, padahal ya dengan ilmu tertentu, dengan cara berkomunikasi tertentu, itu gaya tertentu ya bisa mempengaruhi pikiran kita, sehingga kalau kita nggak aware ya, nggak sadar nih, nah, itu kemungkinan nggak terasa ya. Di sini most dangerous ya, social engineering itu paling banyak mengenai awareness ya, employee awareness, berarti kesadaran pegawai ya. Yang lainnya phishing, kriminal, phishing ya, dan other ya. Ini mengenai awareness. Pengertian lain, definisi lain di sini yang menyatakan SOCENG adalah teknik pencurian atau pengambilan data. Ya, dalam hal ini informasi yang penting, krusial, sangat rahasia ya, menjadi key atau kunci dari kita ya, dari kita itu. Dengan pendekatannya yang manusiawi. Atau kata lainnya, SOCENG adalah suatu teknik memperoleh data atau informasi yang rahasia dengan cara mengeksploitasi ya, mencari tahu kelemahan dari targetnya. Ya, siapakah the weakness link? Nah, siapa yang paling lemah di sini? Ya, komponen paling lemah di sistem jaringan komputer itu adalah end user atau kita sebagai manusia. Ya, jadi keamanannya nih, aplikasinya udah aman, infrastrukturnya sudah aman, datanya segala macam ya, firewallnya, IDS, IPS segala macam aman. Tapi penggunanya tetap manusia, end user ya. Kita yang mengoperasikan, kita nggak sadar, kita nggak aware. Nah, seluruh peralatan itu ya nggak berguna ya, sudah masuk aplikasi blood, ketika kita sebagai end usernya nggak sadar ya, kita yang memberikan informasinya gitu, kita yang membocorkannya sendiri itu ya. Jadi pada kriminal dunia maya ini paham betul akan hal tersebut ya, sehingga kemudian mereka mulai menggunakan suatu teknik lain. Jadi kalau sudah aman firewallnya, infrastrukturnya, aplikasinya, gimana sih caranya gitu. Nah, ada the weakness link, itu adalah manusia, end user kita penggunanya, dengan teknik SOCENG tadi, social engineering ya. Bukan berarti targetnya itu nggak tahu keamanan, nggak tahu, nggak bisa menjalankan, tapi nggak aware tadi ya. Kadang tidak terasa gitu bahwa dia sedang diancam, sedang dieksploitasi ya. Jadi karena nggak sadarnya itu, sehingga informasi-informasi itu dikeluarkan dari target gitu. Nah, adapun tips menghindari ancaman social engineering, pertama,
tanyakan nama dan identitas, selalu verifikasi. Ya, ada telepon. Halo, kami dari misalnya biasanya ada asuransi apa bla 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 ya. Atau bahkan ada yang kecelakaan, orang tuanya siapa misalkan ya. Itu kita tanya siapa namanya, identitas di mana, kecelakaan apa, detail terus ya, verifikasi benar nggak, sejauh mana dia tahu ya. Karena nanti teknik dari Socieng ini dia akan mempelajari dulu ya identitas kita. Jadi kemungkinan besar privasi kita dia akan tahu ya, privasi apalagi yang kita banyak berkecimpung di publik gitu. Siapa orang tuanya, saya tahu namanya orang tuanya, kakaknya, punya adik, punya anak kah, punya saudara kah, punya mobilnya berapa kah gitu. Itu akan digali dulu ya, tahapan-tahapannya nanti. Kemudian ini untuk menghindarinya, tanyakan mengapa memerlukan informasi. Apalagi kalau ditanya PIN ATM-nya berapa, wah gitu ya. Itu harus ditanya balik ya, harus diverifikasi. Kemudian tanyakan siapa yang mengotorisasinya. Saudara berhak tidak menanyakan info ini dari mana gitu. Bahkan saya kalau telepon dari bank pun saya nggak kasih informasinya. Kalau memang teleponnya ini telepon nggak ofisial ya. Kalau ofisial misalkan dari bank tertentu ada kan berapa digit ya nomornya. Nah, kalau dari perusahaan-perusahaan asuransi anak perusahaannya, kerjasamanya itu jangan dikasih informasi ya. Itu tipsnya, dan kita aware gitu bahwa itu sesuatu hal yang prinsipal, itu pribadi, tidak boleh diberikan ya, kecuali memang sudah proof ya, sudah terverifikasi bahwa benar itu adalah lembaga legal gitu. Oke, nah sifat dasar manusia inilah yang dimanfaatkan. Jadi tadi the weakness link ya, komponen terlemah adalah end user. Karena kita sebagai manusia nggak luput ya, kita bersosial, keinginan untuk menolong ya, untuk percaya ke orang lain, kemudian rasa takut, khawatir. Makanya dari sifat dasar ini itu dimanfaatkan. Coba yang telepon gimana? Oh halo, ini dengan Alam, betul ya. Ini masih ingat saudara yang di mana misalkan ya, ini atau adiknya ini siapa, dia tahu ya. Kemudian dia gali terus misalkan rasa takut, nah berarti kecelakaan atau kena polisi atau apa, nah dia ditakut-takuti gitu. Kemudian menolong gimana, kan teman biasanya, bro nih lagi butuh uang nih, tolongin dong. Nah sifat dasar manusia ini yang kita sebagai manusia, kasihan ya, apa ya, kita juga cenderung percaya ya teleponnya dari siapa, padahal teleponnya sudah di take over orang lain gitu. Nah sifat dasar ini yang selalu dimanfaatkan, sehingga kita harus, kuncinya adalah aware tadi. Pokoknya kuncinya ya, yang dinamakan dunia maya itu jangan dipercaya. Kalau yang dikatakan sekarang trennya adalah zero trust ya, jadi tidak ada kepercayaan sama sekali gitu. Karena memang dunia maya, kecuali misalkan tolong nih bantuin lagi di rumah sakit, ada yang orang tua sakit misalkan butuh uang sekian, datangnya aja orangnya gitu ya, di darat lah gitu. Jangan di dunia maya, karena kemungkinan apakah benar orang tersebut teman kita atau bukan, apakah benar itu saudara kita atau bukan gitu. Jangan mudah terpercaya ya, karena ini sifat dasar tadi yang selalu dimanfaatkan oleh Socieng ini. Nah targetnya siapa sih sebenarnya ya? Itu yang mempunyai informasi sensitif, kemudian mempunyai hak akses otorisasi. Pertama siapa? Resepsionis. Dia jadi target. Resepsionis atau helpdesk ya, dia ditelepon, ditanyain apa yang digali, informasi-informasi yang bisa digunakan. Dia gunakan kalau ke perbankan, dia gunakan untuk login, untuk masuk gitu kan. Kemudian administrasi, asisten ahli, mitra kerja atau vendornya ya, karyawan baru. Ini kenapa karyawan baru? Karena dia belum tahu biasanya ya, harus apa yang dilakukan, prosedur apa tentang keamanan, tidak boleh memberikan informasi apa, belum tahu ya. Jadi itu kadang kelima komponen ini menjadi target Socieng ini. Nah, untuk tujuannya ya nanti
masuk ke dalam sistem kah, ya, membobol uang kah, atau bagaimana, ya. Serangan Socheng, nah ini biasanya diserang itu adalah pertama password, ya. Di passwordnya dicari tahu, atau pinnya, atau tokennya, ya, akses ke jaringannya, topologinya, konfigurasi sistem, akses kontrol. Jadi udah login nih, dia kan dapat akses kontrol sebagai siapa, gitu, ya. Dia udah punya data nih, sudah punya, bisa masuk akses nih. Selanjutnya proses lagi, ya. Tahapan selanjutnya mau ngapain gitu. Itu si pelakunya, ya. Nah, adapun social engineering life cycle ini yang biasa dilakukan, ya, untuk Socheng ini pertama adalah dia melakukan preparing, ya, persiapan. Persiapan itu apa? Untuk menyerang tentunya nggak langsung nelpon siapa nih, ini Dadang tuh siapa ya, nggak tahu gitu. Nah, dia cari tahu dulu, identifikasi dulu, ya, gathering dulu information, background informationnya gimana. Dadang ini orang penting di perusahaannya, dia pemegang admin misalkan, ya. Terus dia punya orang tua masih ada, ayahnya, ibunya sudah tidak ada, kakaknya namanya siapa, adiknya siapa, gitu. Atau bahkan pacarnya siapa, atau anaknya ada berapa. Terus dia akan gathering, ya, collection information. Kemudian dia melakukan selanjutnya adalah deceiving the victim, ya, engaging the target, ya. Dia spinning a story, ya, udah siap nih bahan-bahannya. Nah, kira-kira skenario yang akan dilakukan apa? Nah, Dadang ini misalkan targetnya dia suka kasihan orangnya, ya, belas kasihannya tinggi, atau bahkan rasa takutnya tinggi, atau seperti apalah. Kita bikin skenarionya apa? Apakah orang tuanya kecelakaan, atau temannya yang butuh bantuan, atau bagaimana? Nah, dia sudah melakukan spinning, ya, story, cerita-ceritanya bagaimana. Nah, lalu play, ya, di sini obtaining the information over period of time, ya. Masuk penyerangan, ya. Kemudian terakhir penutupnya, ya, ia akan mencoba menghapus jejaknya, ya. Removing all trace of malware, covering track, ya, kalau dia nerap ini malwarenya. Preventing the create of natural end, ya. Jadi secara alami bagaimana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, seperti itu life cycle untuk Socheng ini, ya. Jadi tidak langsung nyerang begitu aja, tidak, tapi dia akan memberikan informasi. Nah, informasi didapat dari mana? Nah, inilah banyak kejadian kasus-kasus sekarang, ya. Contoh nih, ada semacam apa tuh challenge, ya, di IG di sini. Pencurian data jalur update story. Nah, yang bikin nih apa ya disebutnya, saya lupa, ya. Ada semacam challenge di sini, trennya, ya. Dia akan meminta apa sih, informasi, ya. Informasi yang kasus masih hangat-hangat nih. Informasi bahkan yang sensitif sekalipun, ya, itu menjadi challenge sehingga data tersebut terungkap, ya. Jadi di sini apakah yakin yang di share itu close friend-nya itu trusting? Benarnya teman kita di close friend? Belum tentu, ya, teman kita benar real gitu. Jangan-jangan teman kita juga udah dihack gitu, ya. Jadi teman yang lain yang membacanya, ya. Kemudian yakin ikut tren tanpa pikir panjang, ini sudah ada himbauan dari Kominfo juga, ya. Yakin yang kamu berikan bukan data pribadi. Nah, karena, ya, kasus yang lagi hangat ini berita pribadi, ya, dia nggak sadar, nggak aware juga gitu. Nah, ceritanya gini, ya, kenali modus kejahatan, ya, pencurian data pribadi atau Socheng tadi. Pertama, memanipulasi, ya, dengan teknik manipulasi psikologis kita, ya. Kita sedang ikutan challenge nih, tren-trenan, suka-suka aja gitu kan, seolah-olah kita nggak sadar gitu, agar individu atau grup mau melakukan sesuatu. Nah, ini, ya, dengan sukarela, ya, karena kita niatnya, saya pingin tren nih, pingin ikutan gitu, ya. Kemudian caranya menelpon dan mengaku sebagai customer service. Ini banyak sekali kan, ya, sudah kejadian. Halo, kami dari customer service Bang Anu misalkan, itu minta nomor kartu saudara verifikasi berapa, ya, bahkan minta pinnya gitu. Orang tuanya siapa, nama ibunya siapa, itu sensitif, ya.
Kemudian ada juga meminta data pribadi, kemudian SIM swipe fraud, menukarkan SIM card pelaku ya. SIM card swipe, ya ini banyak kejadian juga ya. Kemudian mengirim link tautan. Nah, ini banyak ya. Misalkan kode PayPal saudara ke email misalnya. Itu sedang ada gangguan, silahkan klik link ini untuk mereset misalkan password ya. Nah, kita nggak sadar nih, seolah-olah dari official PayPal-nya ya. Kita klik, ternyata masuk ke link mana gitu. Ya, kita harus aware, lihat URL-nya, bener nggak nih situsnya, webnya, asli nggak gitu. Ya. Kemudian gimana cara menghindarnya? Jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang sedang tren. Ya, pikirkan baik-baik sebelum kamu mengikuti tren. Karena itu, ya, kita lagi tren tadi misalkan berapa sih kode digit kode digit ATM-mu di belakang kartu ATM-mu, wah itu bahaya ya. Nomor ATM-nya tahu, secret code-nya tahu, udah selesai gitu hidupnya, ya. Kemudian ada lagi tren-tren bagikan link ini, isi survei untuk mendapatkan misalkan sepatu Nike ya, lagi promo misalkan 90%. Nah, itu linknya ngacak ya, segala macam. Itu janganlah hindari ya. Jangan sebar atau memberikan data pribadi kepada siapapun walaupun mengaku dari pihak tertentu. Tadi ya saya bilang kuncinya. Selama di dunia maya ya di sini. Itu jangan percaya siapapun, apalagi hal sensitif ya berupa uang ya, mau transfer segala, jangan ya. Saya bilang tegaskan sekarang, jangan sama sekali. Kalau kita memang mau niat ngasih ya ke teman kita samperin aja, datangin, nih bener nih temannya ada ya, kejadiannya apa gitu ya, baru kita kasih benar. Tapi kalau di dunia maya itu nggak jelas ya, handphone ini nomornya bener nggak gitu ya. Simpan data pribadimu dengan baik. Lalu apa yang dicari nih oleh pelaku ya? Memanfaatkan dan mendapatkan data pribadi untuk mendapatkan berbagai akses ilegal terhadap ya rekening bank ya, dompet digital, fintech ya, daftar aplikasi tertentu. Itu gimana lah cari cara untuk masuk ke sistemnya gitu ya. Pinjol ya, banyak lah. Apa saya jadi ada tagihan pinjol ya, kemungkinan data kamu sudah terpapar ya, sudah bocor, jadi digunakan orang lain ya, apalagi ada foto kakaknya. Sekarang cukup dengan kakak KTP itu pinjol bisa dilakukan ya. Wah, bahaya ini ya, sehingga data tersebut menjadi data pribadi yang harus kita jaga. Kemudian nah ini ya yang disalahgunakan kemarin nama kamu gitu. Kemarin kasusnya adalah sebutkan nama panggilan waktu lagi kecil. Nah, si korban dia nggak sadar ya ikutan tren ini di IG ya. Dia masukin nama yang hanya teman kecilnya yang tahu nama itu ya. Sehingga waktu setelah mengikuti tren tersebut ya udah lupa lah dianggap ya. Tapi ada yang nelfon, kemudian dia percaya. Kenapa? Dia tahu ya nama panggilannya siapa gitu, panggilan waktu kecilnya gitu, sehingga seolah-olah dia percaya, oh itu teman saya waktu kecil, benar itu. Dia kasihlah pinjam, dia kasihlah apa gitu ya. Padahal ya itu, jangan mudah percaya ya. Scammer atau pinjol ilegal be like katanya ya, dapat berapa ikan nih ya. Karena ya ini alamat pribadimu, tunjukkan data biometrikmu, wah ini bahaya ya. Informasi atas properti pribadi, informasi aset teknologi, wah diketahuan kan servernya gimana gitu ya. Tuh. Nah, vaksin, satu-satunya vaksin di sini untuk menghindari soceng ini ya, satu-satunya obat, karena ini lagi pandemi nih sekarang ya. Sekarang tercatat tanggal 7 Desember ya 2021, kondisi masih pandemi. Nanti video ini ditonton beberapa tahun yang lalu ya, atau selanjutnya ke depan
kita lagi pandemi di sini, kondisi belum stabil semuanya. Nah, berbicara vaksin. Vaksin satu-satunya untuk Shoucheng itu adalah kesadaran ya. Kita aware, benar-benar sadar. Kuncinya apa tadi? Kita berbicara hal-hal sensitif itu lebih baik di darat. Apalagi mengenai uang. Ya, jangan percaya siapapun. Ya, terlebih orang tua kita misalkan banyak ya SMS atau chat, mama minta pulsa gitu kan. Nah, itu benar nggak ibu kita? Ya, walaupun nomornya dari nomor handphone ibu kita ya, itu belum tentu. Ya, karena banyak kejadian nih di Unsil juga ya. Ini nomor WhatsApp itu sudah di take over ya. Jadi yang ngechat itu seolah-olah dari orang yang real benar. Jadi kasusnya seperti ini. Misalkan target atau dekan mau rektor sekalipun misalkan ya, jadi target orang penting lah. Kemudian apa caranya, bagaimana? Biasanya skenario-nya dengan kalau yang kemarin sempat tren tuh dengan link ini game ya, pengisian voucher game di Indomaret atau Alfamart lah, nggak tahu ya. Itu ditelepon, Mas tolong ini ada anak salah nomor handphone katanya ya, tolong berikan kode verifikasinya berapa ya, ini salah ngisi game ke nomor yang ini. Nah, ketika jiwa sosialnya kemudian gak aware ya, sosialnya tinggi, gak aware, itu kan dengan mudah memberikan, nanti ada kodenya ya ke SMS-nya Mas, tolong diberikan. Itu upaya untuk apa? Take over gitu ya. Karena kita di WhatsApp mau ganti perangkat itu pasti minta kode dulu, token dulu. Nah, token tersebut walaupun bahasanya bahasa dirubah ya, bahasanya jadi bahasa Korea kah, jadi apa itu ya, yang jelas angkanya misalkan 4415 gitu. Nah, itu banyak sekali kejadiannya untuk take over tersebut. Dapat misalkannya rektor ataupun itu siapa ya, bos kita lah gitu, dia udah di take over. Nah, langkah selanjutnya apa? Shoucheng. Dia Shoucheng ke bosnya tadi, kemudian Shoucheng ke yang ada di kontak si WhatsApp-nya. Satu-satu, misalnya minta pinjam uang lah, misal apa gitu ya, salah lagi kesusahan ya, tadi lah komponen-komponen tadi dilakukan. Ya. Ya, kita kan percaya aja, oh ini dari bos nih. Bos besok diganti lagi sama bos, malah mudah misalnya. Kita percaya aja, transfer lah udah. Ternyata bos kita sudah di take over nomornya itu sama orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi sadarlah, apalagi bagian minta uang ya. Wah, itu sudah harus curiga sama ya. Nah, ini sempat viral juga yang hack WA ini ya. Jadi dari Daddy Ong saya kutip ya, ini dia memberikan pengalamannya cukup repot juga ya, direpotkan dengan adanya hack terhadap WhatsApp ya. Ya, ceritanya semakin canggih ya, temennya dibajak ya, hackernya ya, bukan cuma ke WA kontak-kontaknya ya, mereka bikin report. Gimana caranya? Nah, seperti korban lain ya, itu OTP one time passwordnya itu dia share kode OTP-nya ya, terus ya kayak barusan tadi ya, token OTP-nya dia kasihkan, udah di take over lah gitu. Kemudian saat dia login ke WA-nya gak bisa ya, karena minta nunggu 12 jam. Ini si WhatsApp security-nya sudah jalan juga ya, kebijakan si WhatsApp-nya. Dia pindah HP, pindah-pindah lagi, gak bisa ya, harus nunggu dulu. Sehingga 12 jam ini punya waktu nih si hacker untuk melakukan aksi ya. Makanya dia sarankan email lah si support WhatsApp-nya ya, agar WA-nya dinonaktifkan ya. Supaya apa? Si hackernya juga nggak bisa beraksi ya ke kontak-kontak yang ada di si temannya itu. Nah, caranya tulis subjeknya my WhatsApp got hacked katanya ya. Emailnya adalah hi WhatsApp nomor sekian ya, terkena hack ya, because I accidentally share my one time password ya, saya memberikan tadi OTP-nya ya. Kemudian dia dapat balasan ya, WA-nya udah dinonaktifkan. Artinya WA-nya sudah
nonaktif. Nah, ini upaya-upaya cepat ya untuk hal tersebut, karena kita pindah device pun walaupun nomornya ada di kita, ya itu kebijakan si WhatsApp, dia harus tunggu 12 jam. Setelah itu ya apalagi ini, dia nyoba login kembali, hackernya udah dapat peer di setting account to step verification. Jadi di si WhatsApp hackernya dia udah setting duluan ya, dia udah pairing dengan two step verification ya. Nah, ini two step verification, jadi dipastikan nanti saudara di setiap WhatsApp, setiap akun itu sudah ada dinamakan istilahnya adalah two factor authentication. Jadi kita bisa mengkoneksikan ya akun kita dengan perangkat lain atau dengan akun lain. Dalam hal ini misalkan dengan SMS, dengan email ya. Nah, jadi si hackernya ini udah parah nih. Dia udah setting duluan nih. Ya. Sehingga apa? Dimanfaatkanlah ya. Forgot PIN, muncullah send password to email. Dan sekali-kali emailnya sudah dapat lagi oleh si hacker. Ya. Nah, ini cukup alot ya untuk dikerjain atau digunakan ya oleh si hackernya. Dia udah pinter nih, sampai ke two step verification-nya udah digunakan. Ya, jadi dipastikan PIN two factor authentication ini udah disetting di masing-masing akun, sehingga nanti kalau kita terlanjur dalam kutip kita udah memberikan OTP ya, dia akan meminta PIN tambahan ya, dia akan meminta verifikasi ke email karena yang sudah terkoneksi ya gitu. Jadi lumayan lah ya kerjaannya ini, repot sekali. Baik, itu barangkali ya untuk bahasan Shoceng ini ya, cukup alot. Jadi keywordnya atau vaksinnya dengan satu-satunya vaksin di sini adalah kesadaran, awareness ya. Semoga kita semua terhindar dari kasus-kasus Shoceng ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi, dengan ada ajakan ya, berbagai informasi, sehingga masyarakat pada umumnya bisa lebih aware lagi ya, lebih sadar lagi bahwa dunia maya ini tidak sepenuhnya kita berkomunikasi dengan orang yang benar ya. Belum tentu orang itu, akun tersebut sudah di take over kah gitu ya, benar-benar orang yang kita ketahui. Jadi kuncinya adalah aware. Oke? Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.